Tidak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu, wis yang jauh-jauh di luar itu Allah tidak nopo, tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Kalau baleni malih, ini memang masalah-masalah yang kita tidak pernah tahu ila yaumil qiyamah. Ngeten kula nu termasuk ahli fikih dan memang saya pelajari masalah halal haram. Kula nu nate belajar halal haram mulai kitab Ihya sampai kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, jenenge kitab Hunyah sampai kitab Nihayatul Matlab. Halal itu hukum, rungokno nggih. Halal itu hukum. Yang tidak zat loh ya, yang tidak zat. Yang tidak zat artinya tidak khamr, tidak celeng. Ya tidak batang, yang tidak zat, yang halal menjadi haram karena satu proses yang salah. Saya ulang lagi ya, halal yang menjadi haram karena proses itu nanti selalu menjadi halal karena hukumnya halal, bukan karena materinya halal. Jadi misalnya gini, Anda supir, ya supir ya halal, kondektor ya halal sudah. Padahal nanti itu ada orang lonte misalnya, umbal tuh nganggo duit hasil dari ngelonte, copet umbal dari uang hasil nyopet. Dan dia pergi juga mau meneruskan aktivitas nyopet. Anda sebagai supir atau kondektor tetap halal karena Anda mendapatkannya lewat transaksi yang halal. Meskipun dibayar dari materi yang asal-usulnya didapatkan dari haram. Mungkin Anda penjual pulsa, ya sama. Yang beli mungkin lonte, kok pulsane dinggo goleki hidung belang atau sebaliknya. Kue santri, ya wis pokoknya tuku pulsa yo. Dilayani. Kue kan gak iso nulisi hanya yang berkepentingan halal. Pengen rapayu tapi gitu. Nah sama jual beras juga sama. Nak dipangan kiai, dipangan wong saleh nggo kekuatan salat. Nah digo wong nakal. Ya di kekuatan nakal. Mulane kan ning bis ra usah ndonga, semoga sampai tujuan. Sebagai tujuan nek wong nakal ya di tempat tujuannya ya nggon nakal. Ya ta. Tapi dongakno wong ya sampai semoga selamat sampai tujuan dan semoga cita-citanya berhasil. Lo cita-citanya berhasil cepat yo. Paham ya? Jadi makanya hukum uangan. Mana tahu-tahu wong alim ora iso omong. Kulo sering takoki. Kulo nggih nate ketika Jogja gempa atau ada daerah-daerah yang kena bencana, saya pernah ditanya wong alim, padha ngalime takok. Gus, menurut Anda doakan selamat itu baik apa enggak? Supaya dunia enggak ada bencana. Roh. Jenengan wong alim uga roh. Kalau dunia itu aman, sing kelon maksiat ya aman, sing minum ya aman. Meskipun nak ora aman, sing salat pun ndak aman. Tapi masalahnya nak aman, sing maksiat pun aman. Akhirnya kan wong alim rawani omong. Ya juga Gusti nderek mawon kan mergo mugi-mugi kampung niki gemah ripah loh jinawi, rezeki gampang ngene-ngene. Rezeki gampang aku nakal ya digo aktivitas nakal, sing saleh digo aktivitas. Mosok kabeh donga semoga rezeki gampang kangge tiyang-tiyang saleh sing mboten saleh. Kangelan kan yo sing muni amin digo ki maksude piye. Kan ora jelas. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Imam Ghazali yang dikatakan halal itu Anda saat transaksi melakukan sesuatu yang halal. Di luar itu Anda sudah tidak dimintai tanggung jawab. Karena kalau dimintai tanggung jawab, uang rentalan mobil, bogo jemenan apa boten ngapunten lho niku. Wedi digo, ya haram tenan lah digo. Tapi wis wonge kata-katan ge mergawe ya wis. Lah nang ngono sak donya ya haram kabeh. Ya pesawat digo kaji. Wong kok nyugeno Boeing, nek Amerika suwe Boeing sugih digo kekuasaan militer sugih digo ngrusak Islam. Boikot pajak Amerika. Wis haram kabeh sak donya. Kaji pun haram. Mergo kaji nganggo pesawat Amerika nyugeno Amerika. Nah Amerika sugih dinggo. Ora ono sing halal nang mbantem ngono ya ora ono sing halal. Lah ndak usah berlebihan gitu. Kalau transaksi yang kamu hadapi halal, maka akan menjadi halal. Kalau ndak ya ndak. Allah tidak menuntut di luar itu wis yang jauh-jauh. Di luar itu Allah tidak napa? Tidak nuntut. Itu disebut fal halalu halalu hukmin la halalu ainin. Yang dikatakan halal itu kalau menurut Allah halal ya
halal. Kalau Allah menurut haram ya haram. Kamu tidak usah nuntut di luar itu. Nah sekarang orang-orang fikih itu ada pertanyaan begini. Ini banyak radi angel. Ada koruptor, misalnya Zaid koruptor, terus ngasih uang saya 1 miliar. Saya tahu kalau uang itu korupsi. Kalau ini dalam konteks Indonesia contoh umum, rasa tersinggung itu di KPK. Kalau saya kembalikan ke negara yang nggak jelas fungsinya, misalnya ya, kalau dipakai masjid nanti masjid utang jasa sampai koruptor, misalnya. Kalau dalam fikih Islam cara pandang tidak seperti itu. Uang 1 miliar yang penting kamu sita. Karena kalau dikembalikan orang fasik akan dipakai kekuatan fasik. Kalau kamu pakai masjid nanti lembaga agama atau tempat beragama utang jasa sampai koruptor. Iku ana kiai-kiai sing fatwa seguratan ta jembatan, wong fasik yang nganggung, saleh nganggung, penting masjid ya ora utang. Dalilnya adalah ketika Nabi perang mbek wong kafir, rungokno. Ketika Nabi mbek perang wong kafir, ketika wong kafir kalah, hartanya orang kafir disita apa ndak? Disita. Sekarang sampean saya tanya, hartanya orang kafir itu dari cara haram apa halal rata-rata? Haram. Tapi kalau harta itu dikembalikan karena Nabi orang suci dan sahabat orang baik, sudah jangan makan hartanya orang kafir, balik nawa, yuk dipakai kekuatan kekafiran. Maka target pertama yang penting disita. Nah makanya ini sirinya kenapa ghanimah halal padahal dari hartanya orang kafir, karena kalau dikembalikan menjadi kekuatan apa orang? Nah sekarang kalau perempuan ini Mustafa tertarik. Ya dalam hukum perang dulu loh ya, enggak sekarang. Dulu perang itu kan yang Nabi mesti benarnya, orang kafir mesti salahnya. Kalau sekarang perang kan nggak jelas, pemimpinnya ora jelas benernya. Paham nggih? Misalnya ada orang kafir perang. Mulai dulu perangnya bawa perempuan karena sebagian aktivitasnya memang harus perempuan, mungkin yang ngatur obat, yang ngatur pernak-pernik. Itu kalau perang kafir kalah, perempuan ini jadi amat dulu. Dan halal dikeloni, misalnya dikeloni Mustafa ya oleh. Asal bagiannya loh ya, wis ditentukan oleh imam. Sing elek bagian Mustafa, sing iki seperti itu. Karena pembagian oleh imam ini bimanzilatil akdi, sama dengan akad. Memang itu seperti itu aturan Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Amatlah kemana? Logikanya gampang, kenapa menjadi halal? Padahal kadang punya suami di negara kafir harbi. Karena logikanya gampang. Kamu merasa jijik ngeloni orang amat. Misalnya Mustafa, biasa iktikaf biasanya masjid kok ngeloni nopo? Amat. Mboten Gus niki mboten nyaman kula kok ngeloni tiyang kafir. Amat kula balekno mawon ning wong kafir. Nanti amat ini ketika kembali wong kafir dikeloni wong kafir, maka akan mereproduksi tiyang kafir. Jadi dari orang kafir kosong menjadi 2, anak-anake loro, anak-anake 5 kok dia anak 5 kabeh selawe. Berarti gara-gara Mustafa mbelekno amat nglahirno wong kafir selawe dan seterusnya. Tapi nak dikeloni Mustafa nglahirno imam masjid, muadzin, wong nganggur macam-macam, tapi kan Islam, maksudnya tetap Islam, maksudnya ya tetap nganggur maksudnya, tapi Islam. Sebebo ngurusi masjid, musola, kegiatan macam-macam lah. Ya sudah ngurusi jenazah, tapi kan mergo anake kiai. Sehingga ketika orang kafir menuduh kenapa sahabat itu hipersek, karena kalau perang menang perempuan kafir dipakai amat. Kamu sebagai ulama, kamu harus tahu hujahnya, karena kalau yaitu tadi, kalau diproduksi orang kafir ya akan produksi orang kafir, kalau dikeloni wong Islam yang produksi itu sirinya kenapa amat halal. Tapi halal ini pilihan, kamu boleh saja enggak ngeloni, tapi jangan